Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang kiat-kiat dan tips-tips untuk menjadi dosen yang produktif. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada 3 hal dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang setiap dosen harus melakukannya, yaitu mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian atau bagaimana menjadi produktif dalam kaitannya dengan riset, penelitian, ataupun publikasi. Yang pertama adalah jika teman-teman baru saja selesai dari program pascasarjana, baik program S3 maupun S2, ketika kembali ke kampus, tanamkan dalam hati bahwa itu adalah langkah awal. Jangan merasa arogan atau sombong karena sudah selesai menjalankan S3-nya atau S2-nya dan merasa paling bisa atau paling tahu mengenai penelitian-penelitian atau hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang saudara tekuni, ya. Jadi hilangkan attitude atau rasa bahwa aku paling hebat. Tapi bukan berarti rendah diri atau menjadi minder, tetapi tanamkan dalam hati bahwa kemarin ketika teman-teman mengambil program pascasarjana itu adalah proses pembelajaran yang belum selesai dan akan diteruskan proses belajarnya ketika kembali ke kampus. Jadi, tanamkan attitude tersebut sehingga tiap hari, tiap saat teman-teman mau terus belajar memperbaiki diri, baik di bidang penelitian ataupun di bidang yang lainnya. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam keseharian bahwa teman-teman harus menjadi well communicator. Jadi tidak hanya baik dalam mengajar, menyampaikan materi untuk mahasiswa yang most of them are younger atau lebih muda dari teman-teman sekalian, tapi juga menjadi komunikator yang baik untuk sesama kolega ataupun dengan atasan ataupun dengan yang lebih muda. Jadi yang namanya komunikasi itu tidak hanya masalah berbicara begini, tetapi juga tulisan. Jadi komunikasi verbal dan nonverbal itu harus bagus, harus memenuhi kaidah sopan santun bagaimana sebaiknya untuk berkomunikasi, terutama kalau teman-teman aktif di Facebook atau aktif di Instagram atau aneka lain sosial media. Jadi jaga-jaga diri, jaga-jaga ucapan agar ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh teman-teman semua masih dalam area yang sopan dan patut dicontoh. Kemudian yang ketiga, tetap bersikap santun, tidak menyepelekan orang lain, menghargai orang lain, walaupun orang lain tersebut mungkin setara, ataupun junior, atau staff, atau pegawai. Jadi harus saling menghargai karena sebagai dosen yang produktif dan juga dosen yang baik itu harus bisa mengenal semuanya yang ada di kampus. Walaupun tidak mengenal baik, paling tidak ramah dan santun, bersahabat dengan siapapun supaya semuanya bisa lancar baik yang formal maupun informal. Yang keempat adalah menciptakan iklim paling tidak untuk diri sendiri yang kondusif agar teman-teman tetap bisa aktif, tetap bisa kreatif dalam menunaikan tugas-tugas yang diberikan oleh universitas. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebagai dosen itu ada kalanya kita harus mengerjakan tugas-tugas yang memang dibebankan pada kita dari universitas, tapi juga ada tugas-tugas yang itu adalah kewajiban kita untuk melakukannya agar prestasi kita meningkat
atau agar kita bisa naik pangkat, atau agar kita bisa diakui keahlian kita nantinya di masa datang. Nah, dalam hal ini tergantung universitas di mana teman-teman bekerja. Jadi ada universitas yang hanya fokus misalnya mengajar S1, tetapi juga ada universitas yang fokus S2, S3, S1 bersama-sama. Nah, itu agak berbeda tugas-tugasnya atau beban yang dipanggul. Jadi harus disesuaikan kira-kira fokus apa yang akan dilakukan. Nah, tapi untuk kedua macam universitas tersebut, publikasi atau penelitian harus dilakukan karena itu merupakan indikator keahlian yang teman-teman miliki. Jadi walaupun teman-teman sudah lulus S2, sudah lulus S3, tetapi kalau tidak dipupuk penelitiannya, kemudian tidak melakukan riset, tidak menulis publikasi, jadi itu akan mubazir, jadi tidak akan berkembang dengan baik, kemudian keahlian teman-teman juga tidak terasah dengan baik. Oke. Kemudian yang kelima adalah buatlah networking dalam artian academic networking ya di kampus yang bersangkutan atau dengan kampus lain tetapi masih satu kota sehingga bisa bertemu. Walaupun untuk masa sekarang bisa bertemu lewat Zoom, tetapi biasanya kalau kondisi nanti sudah normal lagi, teman-teman dengan networking tadi itu mungkin bisa ketemu minum kopi bersama, makan siang bersama, atau ke kafe bersama untuk berdiskusi masalah-masalah tentang akademik, tentang publikasi, tentang riset untuk masa depan, tidak hanya 5 tahun mendatang, tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, untuk menjalin networking ini tidak usah banyak-banyak, 3 saja sudah cukup. Kalau 2, kalau nanti ada konflik atau apa, jadi kurang baik. Kalau 3, ada penetralnya. Jadi kalau bisa 3, bisa laki-laki perempuan atau perempuan-perempuan laki. Jadi seperti itu. Nah, usahakan mencari teman yang 3 tadi itu adalah dari bidang ilmu yang masih satu rumpun. Jadi teman-teman bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menulis bersama, meneliti bersama, begitu. Atau punya grup lain yang untuk penyemangat. Jadi misalnya saya misalnya dari pertanian, kemudian mungkin saya juga punya networking dari ekonomi, kemudian yang lain mungkin dari bahasa Inggris. Karena penelitian saya mungkin berkaitan dengan sosial ekonomi. Tetapi saya juga punya grup lain yang juga 3, yang satu dari ilmu tanaman atau agronomi, yang lainnya mungkin dari ilmu tanah, dan yang lainnya mungkin dari bidang penyakit tanaman. Jadi yang penting teman-teman itu punya rasa yang setujuan, punya misi yang sama, punya visi yang sama. Jadi ketika ketika teman-teman berdiskusi, itu bisa hebring, bisa menyenangkan dan menjadi sesuatu yang to look forward untuk dilakukan. Ya, jadi nantinya teman-teman dengan networking yang tadi grup dibuat ini, itu bertemu misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, sesempatnya saja untuk membahas bagaimana ke depannya untuk riset dan publikasi. Jadi itu penting, segera dibuat ya, karena terbukti, sudah terbukti manjur, oke, atau mantap. Oke. Yang keenam adalah saat tiba di kampus, sudah beberapa saat, mulailah mencari apa-apa saja yang berkaitan dengan riset atau penelitian yang telah dikembangkan di universitas di mana teman-teman bertugas, atau juga penelitian apa saja yang telah dikembangkan di Indonesia, terutama kalau teman-teman selesai S2 atau S3-nya dari luar negeri, jadi supaya nyambung antara bidang studi yang ditelaah saat pasca sarjana dengan yang ada di Indonesia. Dan juga supaya bisa menemukan
penelitian-penelitian yang unik dan belum pernah diteliti, atau yang fenomenanya perlu dicari jawabannya, dan nantinya bisa menjadi bahan untuk mengajukan riset penelitian dari funding luar negeri ataupun dalam negeri. Jadi perlu memiliki background tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan baik di tingkat lokal ataupun tingkat nasional, sehingga penelitian yang nantinya akan timbul dari buah pikiran teman-teman bisa lebih unik dan bermanfaat. Dan yang ketujuh, nah ini satu hal yang sangat pribadi sebetulnya, tetapi ini sering saya lihat bahwa teman-teman misalnya habis sekolah ya, pasca sarjana, baik di luar ataupun di dalam negeri, misalnya sudah S3, kemudian ketika kembali ke kampus merasa kecewa misalnya, aduh kok kantorku kok kurang bagus, kok kursinya kok kursi tua, kok mejanya meja tua, kok aku nggak dikasih komputer. Jadi fasilitas. Jadi kalau kebetulan teman-teman diberi fasilitas yang bagus sekali dari universitas, alhamdulillah. Jadi itu akan membuat teman-teman merasa nyaman, bahagia, dan kondusif untuk melakukan langkah selanjutnya. Tetapi untuk teman-teman yang kebetulan misalnya tidak ada fasilitas yang sebagus itu, jadi kursi ya seadanya, meja ya seadanya, tidak ada printer, mungkin tidak ada laptop, jadi betul-betul nol, ruangannya mungkin masih kotor, jadi sepertinya kok sedih gitu ya. Tapi jangan bersedih hati berkepanjangan. Jadi tetaplah semangat dan bangkit. Nanti kalau sudah ada riset yang didanai oleh funding agency, teman-teman bisa beli kursi, bisa beli meja, bisa beli laptop, bisa beli apa saja yang diinginkan untuk menunjang karir sebagai dosen dan sebagai peneliti. Ya, jadi kalau mengeluh atau mungkin sedih terus-menerus, itu akan memblok ide-ide yang nantinya akan keluar sebagai hal-hal yang akan dijadikan untuk modal penelitian, ya. Jadi tetap semangat dan thinking positif, suatu saat nanti kantornya akan lebih baik. Tetapi yang memperbaiki adalah diri kita sendiri. Jadi itu ya. Kemudian yang kedelapan, nah, terima kasih kita jadi dosen, kita punya mahasiswa banyak. Jadi, berkolaborasi dengan mahasiswa, pendekatan dengan mahasiswa. Jadilah seseorang yang membuat mahasiswa itu tidak segan untuk ngobrol, untuk say hello, untuk bertanya. Jadi buatlah office hour yang kira-kira mahasiswa bisa leluasa untuk bertemu, walaupun tentunya dengan janjian, atau teman-teman punya jadwal khusus hari apa, jam berapa office hour-nya. Nah, mahasiswa dipersilahkan untuk datang. Karena apa? Karena mahasiswa itu bisa kita jadikan tim dalam penelitian. Sebagai dosen, kita akan sangat-sangat sibuk dengan kehidupan kampus, kehidupan rumah, kehidupan bertetangga. Jadi kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk hal-hal yang dalam jangka lama kita harus lakukan. Nah, dengan adanya mahasiswa, mahasiswa yang terpilih bisa menjadi tim kita untuk membantu riset. Kemudian kalau kita menulis paper, kita bisa minta tolong mahasiswa tersebut untuk ikut mengoreksi, untuk membaca. Jadi ada timbal balik antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa beruntung karena bisa learning, belajar dari ahlinya langsung. Jadi mulailah merekrut mahasiswa untuk jadi bimbingan dan membuat payung penelitian di bidang studi teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti lain kali saya akan membahas tentang itu secara khusus.
Dan setelah itu juga, kalau misalnya teman-teman berada di universitas yang juga fokus mengajarnya S1, S2, S3, nah tentunya teman-teman punya mahasiswa S2 dan S3, dan itu juga bisa dijadikan tim dalam penelitian dan juga berkolaborasi dengan senior-senior. Jadi datanglah ke senior-senior, kemudian berdiskusi kalau bidangnya sama, serumpun, bisa bekerja sama untuk menulis grand proposal bersama, bisa penelitian bersama. Jadi, selama ada niat, selalu ada jalan. Jadi, selalu supel, ramah, dan juga mencari teman-teman baru atau kolega-kolega baru yang bisa diajak bekerja sama. Tuh. Kemudian yang kesembilan, nah, ini memang tidak mudah ya. Jadi antara mengajar dan menulis dan pengabdian masyarakat itu harus sejalan. Ya, harus mau tidak mau karena itu memang iklim di Indonesia. Nah, untuk mengajar perlu diingat, mengajar itu sifatnya lokal. Walaupun kita bisa mengajar online, kita bisa mengajar misalnya saya di Amerika Serikat, kemudian saya bisa mengajar teman-teman yang ada di Jogja dengan online. Ya, tetapi mengajar itu sifatnya lebih lokal karena untuk mengajar generasi muda atau mahasiswa yang ada di universitas kita. Ya, jadi manfaatnya itu bersifat lokal. Tetapi kalau penelitian sifatnya bisa lokal, bisa nasional, bisa internasional, global. Jadi itu, tulisan kita kelihatannya, saya hanya nulis 2 minggu waktu itu. Tetapi dampaknya itu bisa kemana-mana, seluruh dunia. Dan tidak hanya tahun ini, bisa tahun besok, bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi. Jadi itu, makanya teman-teman harus tetap fokus penelitian. Nah, mengajar juga harus fokus. Karena apa? Karena di universitas itu adalah tempatnya mahasiswa belajar. Teman-teman juga harus menjadi dosen yang baik dalam mengajar. Sehingga teman-teman bisa menularkan ilmu yang dibutuhkan oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa nantinya sukses dalam kehidupannya karena punya ilmu yang diberikan dari teman-teman sekalian. Nah, yang ke-10, nah, ini teman-teman harus aktif di asosiasi atau di perkumpulan atau di organisasi bidang studi atau bidang ilmu teman-teman semua. Jadi misalnya teman-teman itu bidangnya mikrobiologi. Nah, kalian, teman-teman ikut organisasi yang berkaitan dengan mikrobiologi atau mungkin asosiasi berkaitan dengan mikorisa, dengan biologi, bersama orang-orang LIPI, bersama-sama teman-teman yang dari universitas lain. Oke. Nah, setelah itu juga teman-teman jangan lupa harus ikut conferences. Dalam artian harus aktif ikut conferences baik dalam maupun luar negeri, tergantung dananya tentunya. Dan teman-teman harus presentasi. Nah, presentasi itu tergantung mau presentasi oral atau mau presentasi poster, ya. Jadi mau tidak mau juga jangan lupa sebagai dosen harus bisa berbahasa internasional. Oke? Dalam artian berbahasa Inggris, oke? Itu yang penting. Dan itu tidak perlu harus fluent sekali. Yang penting karena kalau seminar ke luar negeri kan harus dalam bahasa Inggris. Paling tidak berlatih untuk presentasi tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi banyak cara, kemudian tetap bersahabat dengan teman-teman dari program studi bahasa Inggris untuk membantu kelancaran publikasi di bidang internasional, maksud saya secara internasional publikasi dalam bahasa Inggris, atau juga menjalin komunikasi dengan profesor-profesor di luar negeri yang dikenal saat bertemu di conference. Jadi, untuk saat ini, itu adalah 10 tips-tips yang mudah-mudahan bermanfaat bagi dosen-dosen dan bagi teman-teman di dunia akademia yang ingin tetap produktif walaupun banyak sekali
hal-hal yang harus dilakukan di luar penelitian, atau di luar mengajar, atau di luar pengabdian masyarakat. Dan jangan lupa tidur cukup 8 jam sehari sehingga tetap sehat dan bersemangat. Selamat berjuang, semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video mendatang. Bye-bye.